Shalom, selamat pagi. Hari ini kita bertemu di pertemuan ke-14 sekaligus juga menjadi pertemuan terakhir begitu ya untuk mata kuliah pendidikan agama Kristen. Nah, pada pertemuan ke-14 ini Ibu akan mereview ulang pertemuan kita dari tatap muka 9 sampai tatap muka ke-13. Jadi kurang lebih nanti akan ada 5 pertemuan yang akan Ibu review pada video kali ini. Nah, harapannya memang dengan review ini nanti mahasiswa bisa mengerjakan UAS dengan lebih baik karena melalui YouTube kalian nanti bisa mengulang lagi penjelasan-penjelasan dari Ibu berkaitan dengan materi dan juga bahan-bahan ujian akhir semester. Nah, kita mulai dari pertemuan ke-9. Nah, di pertemuan ke-9 Ibu ada menjabarkan materi mengenai ada perkembangan kognitif, lalu perkembangan moral, lalu ada juga perkembangan iman. Nah, pada dasarnya ya, di hidup manusia itu selalu dipengaruhi oleh ya kognitif. Jadi kalau ada istilah kognitif itu berarti dia berbicara mengenai pengetahuan. Lalu juga di sana ada perkembangan moral. Lalu juga ada perkembangan iman. Nah, ketiga hal ini itu selalu ada dalam fase kehidupan manusia. Nah, kalau yang perkembangan kognitif itu dijelaskan oleh Jan Piaget ya. Lalu kalau tahap perkembangan moral itu oleh Colbert. Lalu kalau yang perkembangan iman itu oleh James Flower. Nah, yang pertama itu materi pertemuan 9 membahas tentang perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini oleh Jan Piaget itu dibagi ke dalam 3 tahap ya, ada sensomotorik, lalu praoperasional, lalu operasi konkret, operasi formal. Nah, masing tahapan-tahapan ini mewakili tahapan perkembangan kognitif setiap orang. Itu dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Jadi kalau pada usia 0 sampai 2 tahun ini memberi penekanan pada tindakan intrinsik ya. Intrinsik itu sesuatu yang tidak terlihat. Jadi biasanya pada tahap ini anak-anak ya usia 0 sampai 2 tahun itu masih suka lari-lari, masih suka baru bisa mengucapkan beberapa kata. Nah, pada tahap kedua atau praoperasional usia 2 sampai 7 tahun, nah dia sudah mulai menggunakan bahasa tapi masih belum teratur. Nah, pada usia ini anak-anak juga senang pada pengalaman dekat dengan orang-orang di sekitarnya ya. Jadi ini pada usia ini pengalaman dekat, punya pengalaman hubungan dekat dengan orang-orang terdekatnya ini menjadi sesuatu yang penting bagi mereka. Nah, pada usia ini juga anak-anak mulai menyukai cerita atau dongeng. Nah, lalu tahap berikutnya itu adalah tahap operasi konkret. Pada tahap ketiga ini itu biasanya di usia 8 sampai 11 tahun. Nah, ini mulai nih anak-anak sudah mulai menyukai angka ya, udah bisa memahami angka, jumlah, urutan, waktu, keteraturan, perkembangan diri ya, lalu dia juga udah mulai suka bercerita dan menulis. Nah, itu kenapa secara kognitif memang sebenarnya anak-anak itu baru bisa diajarin menulis dan juga membaca itu ya pada usia di atas 7 tahun. Bukan masih usia 3 atau 4 tahun itu sudah diajarin membaca dan menulis karena secara perkembangan kognitif itu ya itu masih belum siap. Nah, biasanya kalau anak-anak diajarin baca dan menulis di usia di bawah 7 tahun itu cenderungnya akan berdampak panjang. Jadi memang idealnya belajar baca dan menulis itu di atas 7 tahun. Makanya pemerintah juga menyarankan agar anak-anak itu masuk SD itu ya di usia di atas 7 tahun karena memang pada saat itu dia sudah mulai siap membaca dan menulis. Nah, lalu tahap yang terakhir dalam perkembangan kognitif itu adalah operasi formal. Ini biasanya usia 11 tahun ke atas. Nah, ini biasanya tahap remaja ya sebenarnya kalau ngomong 11 tahun tuh. Nah, pada tahap ini remaja mulai berpikir secara hipotesis ya.
lalu asosiatif, melihat hubungan sebab akibat. Jadi kalau umpamanya dia melakukan sesuatu yang salah, itu juga akan berdampak buruk. Demikian halnya kalau melakukan sesuatu yang baik, itu akan berdampak baik juga. Nah, itu kan sebab akibat. Lalu mulai berpikir abstrak dan logis. Nah, pada tahap akhir perkembangan ini, kalau sudah selesai begitu, nanti dia akan bisa masuk ke tahap alam dewasa. Nah, itu untuk perkembangan kognitif menurut Jane Piaget. Nah, lalu ada materi mengenai tahap-tahap perkembangan moral. Nah, kalau ngomong moral itu beda dengan iman ya. Moral itu kan berbicara mengenai benar salah, lalu kemudian baik tidak baik, begitu sebenarnya. Sementara kalau iman itu dia berbicara mengenai kondisi batin ya, berbicara mengenai kepercayaan, sesuatu yang memang diyakini ya, beda ya. Kalau moral itu mengenai baik buruk, kalau iman itu berbicara mengenai sesuatu yang diyakini. Nah, pada tahap perkembangan moral menurut Kohlberg itu ada 3 ya, prakonvensional, konvensional, dan postkonvensional. Nah, pada tahap prakonvensional itu di usia 3 sampai 7 tahun, 3 sampai 7 tahun dilanjutkan sampai dengan 8 sampai 11 ya. Nah, di situ biasanya ada orientasi pahala dan hukuman. Nah, biasanya kalau mamanya kalian ya masih merasa bahwa hidup ini adalah tentang pahala dan hukuman ya. Artinya kalau mamanya kamu berbuat baik nanti akan ada pahalanya. Kalau kamu berbuat jahat ada pahalanya, ada hukumannya begitu. Nah, ini berarti baru sebenarnya tahap moralnya itu prakonvensional. Jadi melakukan sesuatu yang baik karena mengharapkan pahala. Lalu kemudian melakukan yang baik karena takut kena hukuman begitu ya. Itu berarti prakonvensional. Nah, tahap konvensional itu di usia 12 sampai dengan 17. Nah, kenapa disebut prakonvensional dan usia ini? Ini kan berarti kalian kemungkinan pernah ya, pasti pernah ya mengalami di usia 12 sampai 17. Nah, ini biasanya penekanannya itu orientasinya itu pada kesepakatan bersama ya. Jadi kalau kamu bisa jadi gadis yang baik, bisa jadi anak bujang yang baik, itu kamu akan disebut sebagai apa istilahnya, kamu akan punya citra yang baik juga. Lalu pada tahap konvensional ini juga menekankan pada peraturan dan ketertiban. Ini biasanya di usia 18 sampai 25. Jadi pada tahap konvensional ini orang sebenarnya lebih suka kalau itu sesuatu teratur, sesuatu tertib begitu ya. Nah, jadi menurut usia perkembangan moral di usia 18 sampai 25 ini, keadilan itu akan bisa terwujud kalau hukum dan ketertiban itu ditegakkan. Jadi ini pandangannya ya, kalau mau adil itu berarti ada ketertiban dan yang harus ditegakkan dengan penerapan hukuman begitu ya. Sorry. Jadi ketertiban akan terwujud kalau ada hukum yang ditegakkan begitu maksudnya. Lalu pada tahap prakonvensional itu penekanannya pada kontrak sosial dan prinsip moral universal. Jadi kalau sudah usia di atas 5 tahun, biasanya perkembangan moralnya itu sudah pada kesepakatan komunal dalam hidup bersama. Jadi udah mulai bisa menghargai hak setiap orang, termasuk hak orang-orang minoritas atau terpinggirkan, sudah berani membela kebenaran, dan menganggap bahwa membela kebenaran itu adalah panggilan setiap orang, lalu kemudian memberi penekanan pada kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Nah, ini biasanya tahap perkembangan moral di usia 25 ke atas begitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada tahap perkembangan iman menurut James Flower, itu ada 6 tahap. Nah, tahap yang pertama itu adalah tahap iman intuitif usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak mulai berbicara, menyebutkan kata, nama, begitu ya. Nah, tapi sebenarnya ada kecenderungan egosentris, mudah berubah dan nggak logis begitu ya. Jadi pada tahap 2 sampai 7 tahun mereka biasanya memahami Allah itu di mana-mana dan banyak sekali ya, seperti di udara.
Lalu pada tahap perkembangan iman yang kedua itu adalah iman mistis literal. Itu di usia 7 sampai 12 tahun. Biasanya anak-anak usia sekolah ya, ini bisa menghafal seluruh cerita dengan detail, menyukai cerita ya. Nah, di sini Allah dipahami secara antromorfis ya, artinya Allah itu dipahami sebagai sebagai orang tua yang bijaksana, yang baik. Nah, ini biasanya pada usia ini. Jadi kalau ada gambaran Allah sebagai bapak, Allah sebagai ibu begitu ya. Nah, itu biasanya bisa dipahami pada saat usia 7 sampai 12 tahun. Jadi Allah itu digambarkan ya seperti manusia pada umumnya, tetapi manusia pada umumnya yang punya sifat atau karakter yang baik. Lalu yang ketiga, tahap yang ketiga itu adalah iman sintesis ya, jadi iman bersama. Nah, ini terjadi pada usia 12 sampai 21 tahun. Kalau Ibu bilang usia 12 ini berarti sebenarnya masa remaja begitu ya. Nah, remaja itu ada pada masa puber. Nah, usia 12 sampai 21 tahun itu masih dikategorikan begitu ya, masih berada pada usia puber ya. Jadi biasanya sangat memerlukan tokoh ya, panutan untuk menjelaskan siapa dirinya. Jadi biasanya kalau usia 12 sampai 21 tahun tuh masih suka mengidolakan dirinya tuh seperti siapa. Mamanya, oh saya seperti Atta Halilintar begitu atau gimana begitu ya. Nah, biasanya di usia ini memang bisa dikatakan usia yang rentan karena memang pada usia ini anak-anak itu akan cenderung menjadikan dirinya itu seperti idolanya. Nah, problemnya adalah untuk konteks sekarang ini idola-idola itu kan banyak sekali ya, dan bahkan itu cenderung dapatnya itu dari media sosial, yang mana apa yang dilakukan oleh idolanya itu juga ingin dilakukan. Padahal kalau kita ngomong media sosial itu kan cenderung bisa hedonis begitu ya, karena kalau yang idolanya punya ini, nanti anak-anak juga harus punya ini ya, anak-anak remaja harus punya ini. Nah, kalau idolanya melakukan ini, maunya juga melakukan ini. Nah, ini kan bisa berdampak sangat buruk untuk remaja, karena remaja itu kan pada tahap ini masih belum bisa menghasilkan uang sendiri ya. Jadi Ibu kira pada tahap iman sintesis ini sangat besar sekali pengaruhnya bagi remaja untuk menjelaskan apa ya, membentuk citra dirinya, me, mengenali dirinya lebih apa ya, jati dirinya itu sebenarnya terbentuk pada tahap ini. Makanya kalau umpamanya teladannya atau contohnya itu salah atau ya buruk ya, nanti citra dirinya juga bisa jadi buruk begitu ya. Nah, nah pada tahap ini juga biasanya cenderungnya itu relasi dibangun berdasarkan siapa yang mau menerima saya. Makanya pada usia 12 sampai 21 tahun ini biasanya masih suka bergerombol ya. Siapa yang menerima saya itu adalah teman saya begitu ya. Nah, oleh karena itu gambaran Allahnya itu ya, atau gambaran Allah yang dirindukan adalah Allah yang dekat, Allah yang mengerti. Nah, siapa yang paling berpengaruh ya, nilai yang dianut itu adalah dari siapa yang paling berpengaruh dalam hidupnya. Ya balik lagi Ibu bilang tadi, kalau yang berpengaruh itu ternyata adalah tokoh YouTuber yang kelakuannya hedonis ya, maka yang akan berpengaruh di usia ini itu adalah mereka. Nah, ini kan satu fase yang sangat kritis sebenarnya, Ibu, seperti Ibu bilang, kalau ternyata teladannya orang yang nggak baik, yang berpengaruh ke hidupnya tuh orang yang nggak baik, ya dia akan membentuk citra diri sebagai orang yang nggak baik itu ya biasa-biasa saja begitu. Nah, di berikutnya itu di tahap kelima itu ada keempat ya. Tahap keempat itu ada tahap individual reflektif di usia 21 sampai 35. Nah, pada tahap ini sudah mulai ada kesadaran kritis. Lalu ada penemuan identitas diri yang terbuka pada kenyataan sosial. Artinya memang pemahaman tentang Allah itu sudah tidak lagi dogmatis begitu ya, atau hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi sudah berdasarkan pada penilaian dan pemahaman ya, intinya pemahaman yang baik yang didasari pada kesadaran kritis begitu ya. Nah, lalu yang tahap kelima itu adalah iman konjuktif. Ini biasanya di atas 35 tahun. Ini juga disebut tahap perkembangan iman dewasa ya, karena sudah mulai memiliki kesadaran untuk menghormati orang lain, berdialog, bersikap positif ya. Jadi sudah bisa mengkombinasikan antara pikiran,
hati, tangan ya dan juga keluarga begitu. Jadi sudah dewasa. Nah, yang berikutnya yang keenam itu adalah iman universal. Nah, tahap keenam ini disebut kebenaran utuh ya, tahap iman yang didasarkan kebenaran utuh. Nah, biasanya pada tahap ini itu kondisi imannya ya atau perkembangan imannya itu adalah iman yang tanpa pamrih, berkeadilan, terus mengidentifikasikan diri kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang papa. Nah, sebenarnya